Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Rahasya. Film ini berkisah tentang usaha seorang anggota CBI dalam mengungkap misteri kematian seorang gadis, di mana berdasarkan vonis pengadilan, pelaku pembunuhan adalah ayah kandung sang gadis itu sendiri. Benarkah sang ayah tega menghabisi putrinya sendiri, ataukah ada pembunuh lain yang sengaja menjebaknya? Penasaran? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan simak juga review di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TK. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pembantu rumah tangga bernama Remy mengetuk pintu kamar majikannya. Setelah masuk ke dalam, ia menemukan majikannya terbaring di atas kasur dengan kondisi leher terluka dan bersimbah darah. Majikannya adalah seorang gadis yang bernama Aisyah. Polisi yang bernama Maldawe segera menuju ke TKP. Mereka menemukan sampel rambut yang ada di sela jari korban dan sebuah pulpen yang tergeletak di bawah meja. Selain itu, polisi juga menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Menurut informasi dari Remy, ia adalah orang pertama yang menemukan mayat korban. Pagi itu, ia mengantarkan sarapan ke kamar korban dan melihat gadis malang itu sudah tidak bernyawa. Guys, Remy ini adalah pembantu yang sekaligus pengasuh Aisyah. Ia merawat Aisyah dari kecil sejak 18 tahun yang lalu. Arfi adalah ibu korban. Saat diinterogasi, Arfi mengatakan bahwa ia seorang dokter bedah dan malam itu ia tidak ada di rumah karena sedang melakukan operasi pasien. Saat tiba di rumah pukul 10.30, ia menemukan anaknya sudah tak bernyawa. Selain menginterogasi ibu korban, polisi Maldawe juga menginterogasi sang ayah korban yang bernama Dr. Sachin. Dr. Sachin mengatakan bahwa ia pulang dari hotel dengan kondisi agak mabuk. Kemudian, setibanya di rumah pukul 12 malam, ia langsung tertidur. Orang selanjutnya yang diinterogasi adalah Kotelal. Ia adalah seorang security yang menjaga apartemen itu guys. Menurutnya malam itu, dia melihat seorang pria bernama Rias yang masuk ke apartemen pukul 11 malam. 1 jam kemudian ayah korban yang bernama Dr. Sachin juga tiba di apartemen guys. 15 menit kemudian, Rias terlihat keluar dari apartemen dengan lengan yang diperban dan berdarah. Polisi bergegas ke rumah Rias, namun pria itu tidak ada di sana. Menurut kedua orang tuanya, pria itu memang sering tidak ada di rumah. Guys, diketahui jika Rias dan korban adalah sepasang kekasih. Rias adalah seorang pemuda muslim, dan ayah Aisyah tidak menyetujui hubungan mereka. Selain sampel rambut dan pulpen, barang bukti lain yang terkait dengan pembunuhan adalah baju kemeja bernoda darah yang dibuang di tong sampah di depan apartemen. Guys, selain Rias, orang yang dicari polisi adalah Citan. Citan adalah pembantu pria di rumah tersebut, namun ia menghilang saat kejadian pembunuhan. Menurut hasil autopsi, waktu pembunuhan sekitar pukul 12.30 malam dan kasus ini bukan kasus pemerkosaan. Berdasarkan hasil forensik, noda darah yang ada pada kemeja yang ditemukan polisi adalah milik pria bernama Rias. Sedangkan rambut yang ada pada tangan korban adalah rambut Dr. Sachin, ayah korban. Karena pada bukti itulah polisi segera meringkus Dr. Sachin. Saat diadili, jaksa penuntut menuduh ayah korban sebagai pelakunya. Jaksa memberikan 3 alat bukti. Pertama, luka bekas cakar yang terdapat di tubuh Dr. Sachin diakibatkan oleh bekas cakaran tangan korban. Kedua, rambut yang ada di sela-sela jari korban adalah milik Dr. Sachin. Dan yang ketiga, pulpen milik Dr. Sachin ada di TKP. Sedangkan untuk kemeja yang bernoda darah, darahnya ternyata milik Rias. Jaksa mengatakan jika itu adalah trik yang dilakukan pembunuh agar memfitnah Rias. Jaksa penuntut menyimpulkan jika malam itu Dr. Sachin pulang dalam keadaan mabuk dan melihat
seorang pria muslim bernama Riyas ada di kamar putrinya. Dia marah dan menyerang Riyas. Meskipun Riyas berhasil kabur, namun Dr. Sachin melampiaskan amarahnya pada Aisyah. Untuk menghilangkan barang bukti, Dr. Sachin membuang pakaiannya sendiri yang berlumuran darah Riyas yang terluka malam itu. Selain itu, ia juga membayar pelayan yang bernama Citan agar ia melarikan diri. Dengan demikian, orang beranggapan kemungkinan Citanlah pelakunya. Dr. Sachin tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, guys. Ia memiliki kebiasaan aneh. Di saat mabuk, pria ini selalu lupa apa yang terjadi. Dan karena malam itu ia mabuk, ia pun lupa akan apa yang terjadi. Namun ia yakin jika bukan dialah pelakunya, karena tidak mungkin ia menghabisi putrinya sendiri yang paling ia sayang. Karena tak bisa membela dirinya, Sachin pun dijebloskan ke penjara. Saat menemui suaminya di penjara, Tuan Sachin meminta kepada Arfi agar menyelidiki kasus ini karena ia bukan pembunuh anaknya. Arfi mengamini permintaan suaminya itu dengan meminta bantuan CBI. Guys, CBI ini adalah Biro Penyelidik Pusat yang menangani kasus kriminal. Dan opsir yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini bernama Sunil Paraskar, seorang opsir yang cerdas dan penuh dengan integritas. Ketika menemui Sachin, Sunil mengatakan bahwa leher korban digorok dengan cara yang rapi dan teratur, yang artinya pelaku bukanlah orang yang sedang mabuk. Saat ia menyelidiki ulang TKP, Sunil menemukan beberapa fakta yang belum terungkap, diantaranya pisau bedah yang sudah dibersihkan, kemudian kemeja putih koyak yang ada di dalam lemari, dan sebuah kotak yang terbuat dari karet yang diduga digunakan untuk memukul seseorang hingga pecah kotaknya. Fakta lain yang ditemukan Sunil adalah satpam penjaga apartemen yang bernama Kotlal yang selalu ketiduran setelah pukul 1.30 malam hingga pukul 5 pagi. Guys, Sunil ini punya hobi yang aneh. Ia suka makan kacang saat penyelidikan. Menurutnya, kacang bisa membuat otak seseorang menjadi encer. Sunil juga mendatangi sebuah keluarga. Mereka adalah pasangan suami istri yang bernama Hansal dan Brinda. Brinda adalah seorang aktris dan model di TV, guys. Sedangkan suaminya Hansal adalah seorang dokter. Sunil mendatangi keluarga ini karena ia menemukan catatan panggilan Brinda ke HP Dr. Sachin sebanyak 45 kali. Dan jelas ini bukanlah panggilan biasa. Menurut Sunil, penjaga hotel mengatakan bahwa tanggal 28 Agustus, Tuan Hansal menunggu di lobi hotel untuk mengintai istrinya Brinda yang ia pikir sedang berselingkuh dengan pria lain. Ketika menunggu, Hansal melihat sendiri perkelahian antara Sachin dan Riyas karena Sachin melihat Riyas membawa putrinya ke sebuah hotel. Setelah mengetahui pertengkaran Sachin, Hansal memilih pergi. Saat Hansal pergi, Sachin memilih menemui Brinda di kamar hotel tersebut. Guys, apartemen Hansal ini berhadapan langsung dengan apartemen Tuan Sachin. Jadi ketika ia melihat Riyas mendatangi Aisyah, Hansal segera menelpon Sachin. Makanya malam itu Sachin pulang ke rumahnya. Setelah mendengar penjelasan Sunil, Hansal bersedia menyogoknya agar pria itu tidak membocorkan perkara itu ke media. Karena ia takut itu bisa mengganggu reputasi keluarganya. Namun Sunil menolak sogokan pria itu. Sunil kemudian mendatangi Remy, pengasuh Aisyah. Menurut Remy, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak itu ketimbang ibunya. Karena sang ibu sangat sibuk. Remy menambahkan jika malam itu ia mendengar suara orang seperti memindahkan perabotan. Guys, kamar para pembantu letaknya di lantai dasar, sedangkan kamar majikannya itu ada di lantai atas. Sunil juga menginterogasi ibu korban. Arfi mengatakan bahwa selain dirinya, hanya Remy dan Sachin yang memiliki kunci rumah mereka. Ia menambahkan jika ia tidak mengetahui hubungan Aisyah dan Riyas. Tak hanya sampai di situ, Sunil juga menangkap teman-teman Riyas untuk diinterogasi. Dan dengan cara yang sedikit ekstrem, akhirnya Sunil mendapatkan informasi dari teman-teman Riyas jika Riyas adalah pemuda yang temperamen. Ia pernah mengajak Aisyah kawin lari dan mengancam akan membunuh gadis itu jika ia tidak mau menuruti keinginannya. Sunil kemudian meminta temannya Farfes untuk mengintai Sudakar. Sudakar ini adalah saudara sepupunya Citan, sang pembantu pria di rumah Tuan Sachin yang diketahui menghilang saat kejadian pembunuhan Aisyah. Setelah dimata-matai, akhirnya Farfes dan Sunil menemukan Sudakar yang sedang membawa makanan untuk seseorang di sebuah gua dengan pemandangan yang kece badai, guys. Gua tersebut bernama Gua Kanheri. Saat mengintai Sudakar, dua orang menyerang Sunil yang membuatnya mengalami luka tusuk di bagian belakang. Ketika ia berusaha mengejar pelaku, keduanya malah kabur.
Sunil dan Parpes kemudian mengambil sampel makanan yang dibawa Sudhakar. Setelah dicicipi, ternyata makanan itu adalah daging sapi, yang artinya kemungkinan makanan itu diberikan untuk Rias. Saat hendak menangkap Sudhakar, pria ini malah ditemukan tewas di samping rel kereta api. Sunil dan Parpes kemudian menemukan Rias di suatu tempat. Ketika ia selesai sholat, Sunil berusaha menangkapnya. Namun pria itu menodong mereka dengan pistol dan menembak Parpes. Kemudian setelahnya ia melarikan diri. Adegan kejar-kejaran antara Sunil dan Rias pun terjadi. Sebenarnya Sunil hampir saja menangkap Rias. Namun saat sebelum ia berhasil melakukan itu, seseorang yang tidak diketahui malah menembaknya. Namun tembakan tersebut meleset yang membuat Rias akhirnya berhasil lolos dari sergapan Sunil. Tak lama kemudian mayat Rias ditemukan di suatu tempat dengan luka tembak di bagian tubuh. Di kocek Rias ditemukan sebilah pisau dan buku catatan kecil yang menunjukkan betapa pria ini mencintai Aisyah. Ketika kembali mendatangi apartemen Tuan Sachin, Sunil dan Parpes menemukan sepatu Citan dan barang-barangnya tidak ada yang hilang. Ia jadi curiga jika Citan melarikan diri, seharusnya ia kabur membawa barang-barangnya tersebut. Sunil teringat ucapan Remy. Malam itu ia mendengar suara seakan seseorang sedang memindahkan perabot. Ketika Sunil menggeser sebuah meja, ia menemukan sesuatu yang janggal di lantai. Ketika dibongkar, mereka menemukan mayat Citan yang tersembunyi di dasar lantai dengan luka di leher persis seperti yang dialami oleh Aisyah. Brinda kemudian meminta bantuan seorang pengacara untuk melakukan banding terhadap kasus Tuan Sachin. Brinda melakukan itu karena ia merupakan kekasih gelap Tuan Sachin dan berniat menolong pria itu karena ia mencintainya. Dari persidangan banding ini, pengacara Sachin mengatakan bahwa memang terjadi pertengkaran antara Sachin dan anaknya yang membuat mereka cakar-cakaran. Sehingga Sachin mengalami luka cakar dan rambutnya ada di tangan Aisyah. Namun menurutnya pasti ada orang ketiga yang melihat pertengkaran itu dan orang inilah yang mengambil kesempatan. Dengan ditemukannya mayat Citan, pengacara menambahkan bahwa Tuan Sachin yang sedang mabuk malam itu tidak mungkin melakukan pembunuhan yang sangat rapi seperti ini. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan, hakim pun kemudian memvonis bebas Tuan Sachin. Saat keluar dari penjara, Sachin meminta cerai kepada Arpi demi memilih bersama Brinda. Arpi sangat kecewa dan ia marah akan hal ini. She's taking you for a ride, goddammit! Ketika Sunil mendatangi kedua orang tua Sachin, ia diingatkan oleh ayah Sachin yang mengatakan bahwa hati-hatilah terhadap Remy, sang pembantu keluarga itu. Menurutnya wanita itu berbahaya. Sunil pun menginterogasi Remy di kantor polisi dan ia bahkan melakukan tes medis terhadap wanita itu. Dari hasil tes medis diketahui jika Remy sudah tidak gadis lagi dan ia setidaknya sudah pernah melahirkan anak. Hal ini membuat Sunil harus bertandang ke rumah orang tua Remy. Guys, Remy tidak memiliki ayah, ia hanya memiliki seorang ibu yang menderita penyakit Alzheimer. Sebuah penyakit yang membuat orang sulit untuk mengingat sesuatu. Dari informasi yang didapat, ibu Remy mengatakan bahwa Remy sudah lama tidak pernah mengunjunginya karena dilarang oleh suaminya. Sunil kaget, kok bisa? Bukankah Remy tidak memiliki suami? Apakah penyakit Alzheimer sang ibu membuatnya berkata demikian? Well guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Aisyah dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Dan siapakah yang menghabisi korban lain seperti Rias, Sudhakar, dan Citan? Well, let's find out. Guys, ketika Sachin memutuskan bercerai dengan Aisyah, ia memilih tinggal di hotel bersama Brinda. Setelah menemui ibu Remy, Sunil menyadari siapa pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Untuk itu ia menelpon Parpes tentang di mana Sachin berada. Karena menurut Sunil, nyawa Sachin dalam bahaya. Parpes mengatakan bahwa Sachin tinggal di Hotel Meridian. Ketika Sunil tiba di hotel, ia terlambat.
Sachin ditemukan tewas di kamar hotelnya dan dia dinyatakan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Dari informasi yang didapat, Sachin sendirian di dalam kamar hotelnya, sedangkan pintu kamar terkunci. Selain itu, tidak ada sidik jari pembunuh di TKP. Keesokan paginya, Sunil mengumpulkan semua tersangka di apartemen milik Sachin. Ia pun mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi. Jadi begini guys. Malam itu, setelah mendapatkan telepon dari Hansal, Sachin segera pulang ke rumah untuk menemui Rias yang sedang berduaan dengan anaknya Aisyah. Ia yang sedang mabuk dan kalap memilih mengambil pisau bedah miliknya, kemudian melukai lengan Rias. Saat ia ingin menghabisi pria tersebut, Aisyah menahannya, tapi Sachin mendorong gadis itu, yang membuat Aisyah menyisakan luka bekas cakar di tubuh Sachin. Karena tidak bisa menghentikan ayahnya, Aisyah memilih memukul Sachin dengan kotak karet yang membuat kotak itu pecah guys. Dan saat itu pulpennya terjatuh di TKP. Saat ayahnya pingsan, Aisyah memegang bagian kepalanya untuk memastikan bahwa pria itu tidak mati. Aisyah kemudian membalut luka Rias dengan mengoyak kain yang ada di lemari pakaiannya. Mereka selanjutnya membawa Sachin ke kamarnya dan membersihkan darah yang ada di pisau bedah itu. Sunil juga membongkar kedok Remy guys. Ia mengatakan bahwa Remy dulunya pernah punya hubungan gelap dengan Sachin. Dan dari hubungan itu mereka memiliki seorang anak. Menyadari istrinya Arfi mandul, Sachin memilih mengangkat anak dan istrinya Arfi setuju akan hal itu. Namun istrinya tidak mengetahui jika anak itu adalah hasil hubungan gelap Sachin dan Remy. Dan Sachin bahkan mengambil Remy sebagai pengasuh anak tersebut. Perselingkuhan Remy dan Sachin diketahui oleh ayahnya Sachin. Itu sebabnya ia mengatakan jika wanita itu berbahaya. Arpi akhirnya mengetahui jika Remy dan Sachin memang punya hubungan gelap. Dan Aisyah adalah anak mereka. Untuk itu ia memilih membunuh Aisyah. Malam itu Arfi pulang ke rumahnya, namun security tidak melihatnya karena security ini kan suka tidur guys. Nah setelah mengetahui Rias dan Aisyah memukul pingsan Sachin, Arfi mengambil kesempatan untuk membunuh Aisyah di kamarnya. Guys, Arfi adalah dokter bedah. Itu sebabnya goresan luka di leher Aisyah terlihat sangat rapi dan teratur. Di awal film, ia mengatakan alibinya adalah ia bekerja lembur karena sedang mengoperasi pasien. Faktanya, ketika Sunil mengecek jadwal kerjanya, Arpi tidak lembur malam itu. Saat ia membunuh Aisyah, Citan melihatnya melakukan itu guys. Untuk itu ia menyogok pria tersebut dengan sejumlah uang, kemudian memintanya agar mengubur mayat Aisyah di lantai kamarnya. Saat Citan membongkar lantai kamar bagian atas, guna menyembunyikan mayatnya Aisyah di sana, Arpi malah menggorok leher Citan dan menanam tubuh pria itu di lantai tersebut. Kemudian menutupi lantai itu dengan perabot kursi dan meja. Saat Arpi melakukan itu, Remy mendengar suara seperti seseorang memindah perabot di lantai atas. Setelah itu Arpi pun meninggalkan apartemen tanpa ketahuan karena security yang bernama Chotelal ini tertidur. Remy yang tidak mau selingkuhannya Sachin menjadi tertuduh memilih membuang ke meja Sachin yang ada noda darah Rias di tong sampah di depan apartemennya. Arpi juga membunuh Sachin di hotel dan membuat seakan pria itu bunuh diri guys. Tentu mudah baginya agar masuk ke hotel guys, karena pada saat itu Sachin mengundangnya untuk menandatangani surat cerai mereka. Oke guys, jadi fix pembunuhnya adalah Arfi. Dan motifnya ialah ia dendam karena ditipu oleh suaminya sendiri dan Remy. Tapi siapakah yang membunuh Sudakar dan Rias? Well, pembunuh Rias adalah polisi Maldawe. Ia melakukan itu karena perintah Arfi dan tentu saja setelah dibayar Arfi. Ketika mengetahui bahwa Aisyah dibunuh, Rias menelpon polisi Maldawe bahwa Sachin lah yang membunuh gadis itu. Dan Rias ingin membunuh Sachin untuk balas dendam. Namun polisi Maldawe memintanya bersembunyi karena jika Sachin lolos dari tuduhan pembunuhan, maka Rias lah orang yang akan dituduh sebagai pelaku. Rias pun percaya dengan ucapan polisi Maldawe. Itu sebabnya ia bersembunyi di gua. Maldawe jugalah yang meminta Sudakar untuk mengirimkan makanan kepada Rias di gua guys. Ketika Maldawe datang ke gua untuk memeriksa Rias, ia dan Rias menemukan Sunil di sana dan menikamnya dari belakang. Karena Sunil sudah melihat Sudakar di gua, makanya Maldawe juga membunuh Sudakar dengan mendorongnya keluar dari kereta api. Maldawe juga menembak Rias agar ia tutup mulut dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sunil. Guys, misteri ini bisa terungkap berkat kunjungan Sunil ke rumah orang tua Remy yang menderita penyakit Alzheimer. Dan ketika itu ia melihat foto seorang gadis berusia 18 tahun yang sebenarnya itu adalah foto Remy. Dan di foto itu Remy terlihat mirip sekali dengan Aisyah.
Dari situlah Sunil menyadari bahwa Aisyah bukan anaknya Arfi. Sunil memerintahkan agar Arfi dibawa ke kantor polisi guys. Arfi akhirnya dibawa polisi dan sebelum ia keluar dari ruangan tersebut, ia menolehkan wajah ke arah Remy. Kemudian tersenyum senang melihat air mata Remy yang terus jatuh. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki kekuatan pada cerita yang dibangun. Sekalipun terdapat beberapa kejanggalan, namun cerita dalam film ini asik buat disimak karena banyak tersangka yang dihadirkan. Kemudian pada akhirnya para tersangka mengerucut menjadi korban. Dan di ending kita disuguhkan motif yang tak terduga sama sekali. Selain itu musik di film ini juga keren guys. Apalagi di bagian-bagian ketika menghadirkan suasana tegang. Untuk kekurangannya sendiri, menurut aku pribadi memang ada beberapa kejanggalan dalam cerita film ini. Misalnya, jika saja dari awal film ini alibi tersangka diperiksa satu persatu, tentu tidak sulit menemukan siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Karena di akhir film disebutkan setelah dicek alibinya, Arfi ternyata memang tidak ada di rumah sakit saat kejadian. Ditambah lagi dengan ide tentang menyembunyikan mayat Citan di lantai apartemen yang terlihat hanya ditutupi dengan papan yang tidak tertutup rapat. Itu sebenarnya agak janggal untuk ukuran sebuah apartemen yang mewah seperti itu. Oke guys, secara personal overall aku memberikan nilai 7,5 dari 10 untuk film Rahasia ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?